antara 60-70 tahun. Kata Nabi, manakala ada yang lebih daripada 70 tahun, jumlahnya sedikit. Dan andaikan ada pula yang kurang dari 60 tahun, jumlahnya juga sedikit. Ini adalah usia rata-rata umat manusia, terlebih lagi umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara personal individual kita tidak tahu berapa jatah umur yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Nabi letahuda, kata Nabi, ad-dunya mata'un qalil. Dunia itu sedikit kenikmatannya. Sedikit kenikmatannya dan hanya dapat dinikmati dalam durasi waktu yang singkat sesingkat-singkatnya. Bandingkan jemaah sekalian kenikmatan di dunia itu dengan kenikmatan dalam syurganya Allah. Di dalam syurganya Allah, seorang bidadari syurga itu satu kali pakai kain, ada 70 pakaian yang harus dia pakai. Lolohima atau datahu bulontal bololu takaya ngotah. Mentang-mentang tiok kaya pakai kain mohulalu dan puluh. Dia tadi kecuali mata tambang akal ini. Seorang bidadari dalam syurganya Allah, satu kali tidur maka dia memerlukan 70 ranjang, dan ranjangnya terbuat dari seputri yakut merah bertahtakan mutiara. 70 ranjang. Lolohima atau gogel an bololu takayang ngota tutulu itu tambah-tambang atau kerja. Tidak ada. Setelah diteliti dalam hadis Nabi, ternyata tingginya bidadari surga itu 60 hasta. Jadi kalau 60 hasta itu 2 kali bongolayuhu. Dan setiap Bani Adam yang masuk ke dalam surganya Allah, tingginya sama dengan tingginya bidadari. Di satu titik takziah di bagian Talaga, saya ceramah di sana, ada yang bertanya, Pak Ustadz, apakah kita akan menikah dengan para bidadari surga? Saya langsung jawab, insya Allah kita semua akan menikah dengan para bidadari surga. Jadi kaum bapak yang hadir sekarang, insya Allah calon-calon menikah dengan para bidadari surga. Ibu-ibu juga akan calon-calon menjadi calon-calon menikah dengan para bidadara surga. An mengolai melatih tanggulnya bidadara surga. Ada juga yang bertanya, Pak Ustadz, kalau seandainya istri saya juga masuk ke dalam surganya Allah, lalu bagaimana eksistensi istri saya manakala dia berhadapan dengan para bidadari surga yang cantik? Jawabannya jamaah sekalian, andaikan suami Anda juga masuk ke dalam surganya Allah, maka hilanglah, gugurlah, rontoklah kecantikan para bidadari surga itu. Kenapa demikian? Karena saking cantiknya istri Anda tatkala dia masuk ke dalam surganya Allah, sehingga kecantikan istri Anda tatkala dia masuk ke dalam surganya Allah akan menghilangkan, merontokkan, menggugurkan kecantikan para bidadari surga, sehingga malah itu dia mengkhawatiri. Ada juga yang bertanya, Pak Ustadz, apakah menikah dengan para bidadari surga memerlukan mahar? Jelas kita harus menyediakan mahar. Dan maharnya apa? Maharnya dalam Al-Quranul Karim, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamari rizqan qal hadza alladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha. Sampaikan, kabarkan kepada orang-orang yang beriman, popo habaria mola atau tahi o imania wa utamola mahe amalilia, bahwa bagi mereka disiapkan masa dia surga. Di bawah daripada surga itu ada sungai yang mengalir. Lahum fiha azwajum mutahhara, dan bagi mereka disiapkan istri-istri yang cantik dan dalam keadaan suci. Gagalio, aduh gak mampu ya, istri-istri yang cantik, suami-suami yang ganteng dan dalam keadaan suci. Beito para bidadari suci, mabul gagawa boleh suci. Yang dimaksud dengan para bidadari yang suci, kesucian mereka itu jamaah
Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, mereka tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki dari bangsa manusia, tidak pernah tersentuh oleh laki-laki dari bangsa jin. Bahkan mereka tidak pernah dapat haid, tidak pernah dapat menstruasi, tidak pernah dapat nifas. Bahkan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, mereka para bidadari surga tidak pernah mengeluarkan kotoran. Japorna mahduto. Apa yang boleh mahduto itu para bidadari waktu tinggalnya mon wabong hilau bolal. Bandingkan walau tuti lo tate, walau tuti lo tate walau jamalin dulu. Empolo deh itu. Kecuali kalau istri-istri yang soleha. Kalau istri yang soleha, waktu tiba itu ada orang saling ngomong. Istri yang soleha itu. Tiba itu ada yang mau nami mulai diatur kalau dia tidak betul kalau dia mau dia tidak marah. Kenapa dia tidak marah? Karena orang saling ating mau untuk tiba itu. Tapi itu istri yang soleha. Kalau istri yang marah begitu ya. Tiba itu ayam mulai diatur kalau dia ya dia baru wali makmonu atau hilang melompohi aku lompohi terlebih. Istri yang marah. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya almarhum ini menutup usia 75 tahun. 75 tahun. Ini usia yang prestasi usia itu sudah masuk dalam prestasi uzur. Karena usia manusia itu dibagi oleh Imam Al-Jauzi, Imam Ibnu Al-Jauzi menjadi 5. 0 sampai 15 tahun umur anak-anak. 15 tahun sampai 35 tahun umur anak remaja. Kemudian 35 sampai 50 tahun umurnya orang dewasa. Jadi begitu dewasa bang 5 atau 50 tahun. 5 sampai 50 tahun itu ibu amikilan itu. Ibu-ibu yang biasa menggunakan pakaian tertutup depannya, kemudian belakangnya menggunakan ventilasi, dahwa itu. Maka umamedeng di usia 50 tahun itu penampilan harus diproporsionalkan, sesuaikan dengan umur dan usia. 50 tahun sampai 70 tahun usia orang tua. Kemudian 50 tahun ke atas adalah usia uzur. Sehingga almarhum ini masuk dalam kategori usia uzur. Di usia tersebut, bahagia dari nikmat-nikmat melekat yang Allah titipkan kepada kita diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan. Itu memulai didubuti ma'onuhu, mai dubuti ma'olamito, mai dubuti ma'ob, dubuti ma'odungohu, mamulai heutu olo tu hinga banganga, wa mamulai heutu olo ngongoto huta. Walhasil bahagia dari nikmat-nikmat melekat yang Allah titipkan kepada kita akan dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pelan-pelan. Bapak dan Ibu jamaah, tapi anehnya dengan almarhum ini sampai di penghujung usianya 75 tahun beliau masih tetap berkiprah dengan masjid. Usia yang panjang dan berkah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasul, ayunas khairan, wahai Rasul, siapakah gerangan manusia yang paling baik? Ternyata manusia yang paling baik itu bukan presiden, bukan gubernur, wali kota, bupati, bukan. Kata Nabi, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan berkah hidupnya. Panjang umur tapi dipenuhi dengan amalan-amalan soleh. Dan siapakah orang yang paling buruk? Ayuna syarra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Tamoleta itu adalah orang yang diberikan panjang umur kepadanya namun buruk amalnya. Ada seorang bayi terlahir dari perut ibunya.
Kemudian jamaah sekalian usia 4 tahun, 5 tahun dia tidak melaksanakan sholat, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, sampai 9 tahun dia tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia belum mukallaf, belum ada kewajiban syar'i kepadanya. Sehingga manakala juga dia melaksanakan sholat, kapan boleh mau tabialo maka beda tak ingat adito di popo otak budal ini pahala. Andaikan ada yang meninggal seperti itu di usia seperti itu, maka dia langsung masuk ke dalam surganya Allah. Kenapa dia langsung masuk ke dalam surganya Allah? Karena dia tidak dihisab. Yang dihisab itu amalan. Tapi karena dia belum dibebani dengan amalan, maka belum dihisab. Dia langsung masuk ke dalam surganya Allah. Sehingga mo'ontomola mo'dung hetai late tak keinga, mengopanggola itu hihiya. Berul mengopanggola ma'il gagal lebih mati di tubuh ini langsung masuk ke dalam surga. Namun jamaah sekalian, tatkala Allah memberikan panjang umur kepada kita dan kemudian umur yang panjang dipenuhi dengan amalan-amalan ibadah, itu jauh lebih baik ketimbang kita mati tidak dihisap oleh Allah. 3 orang sahabat Nabi datang menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka itu bukan Islam. Kemudian di hadapan Nabi mereka mengucapkan syahadataini, 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Tapi anehnya mereka tidak membawa bekal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanyalah kepada sahabat-sahabat beliau, wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang akan menanggung 3 orang sahabat baru ini? Tolha ibnu Ubaidillah angkat tangan. Kata beliau, saya yang akan menanggung ketiganya wahai Rasul. Pada saat tersebut jamaah sekalian mereka bertiga resmi menjadi sahabat Nabi. Ledungga dulahetuau ada perintah untuk berjihad. Maka satu di antara ketiganya itu dipanggil oleh Nabi untuk berjihad di jalan Allah. Tapi pada akhirnya dia gugur di medan perang, mati syahid. Nah kalau dulu tak. Kemudian yang 1 orang 1 bulan setelahnya dipanggil kembali oleh Nabi untuk bergabung berperang di jalan Allah. Pada akhirnya dia juga meninggal dunia sehingga hati Allah lali dulu tapi tetap mati syahid. Yang terakhir tidak dipanggil oleh Nabi untuk bergabung berperang. Dia dipanjangkan usianya oleh Allah, hidup beberapa tahun setelahnya. Namun leduga dula hetuau ida dungalo baya bulila batangalia ditimpa sakit, terbaring di pembaringan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, susah untuk berdiri, sulit untuk duduk, sukar untuk bertutur kata, sehingga pada akhirnya dia wafat, meninggal di atas kasur. Dulu Tailate gugur di medan perang, sementara yang satu panjang umur tapi meninggal di atas kasur. Maka pada saat tersebut Tolha ibnu Ubaidillah masih hidup dan juga masih hidup. Namun satu saat Tolha bermimpi, ilotahilo pale Tolha, ketiga sahabat baru itu ada dalam surganya Allah. Tapi anehnya dalam mimpi itu yang 2 orang mati syahid malah mendapatkan kedudukan paling belakang. Sementara orang yang mati di atas kasur, dia mendapatkan makom yang paling tinggi di hadapan Allah. Maka datanglah Tolha kepada Nabi seraya bertanya, wahai Rasul, kenapa 2 orang sahabat yang mati syahid malah mendapatkan kedudukan yang paling belakang, sementara orang yang panjang umurnya dan mati di atas kasur tidak berperang, malah dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Kenapa seperti itu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Nabi, orang yang diberikan panjang umur oleh Allah, kemudian dia mewarnai hidupnya dengan amalan-amalan soleh, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang jauh lebih tinggi ketimbang dengan orang yang mati syahid sekalipun. Panjang umur masih tetap berkiprah dengan masjid. Sedangkan tihiba itu bapak dan ibu tempat yang paling mulia. Kemarin sore ulu tauhidul latia Ustaz
Butia teh potarawe Bapak Ustad ti imam di dumali ila kita Allah. Ulung atau ya kemarin subuh saya ceramah di Leato Utara, kuliah subuh. Ulung tahu pelapurnya Pak Ustad, ulung tak tangguh latih Ustad Rosi SAG. Ustad Rosi SAG itu maksudnya tamu liga hepong lima mulia mak adelote Rosi. Nah, Bapak dan Ibu jamaah, beto motabia, ngomong imamu, ini diingatkan kepada para imam, sahabat-sahabat saya, insya Allah jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Zaman pun mau potalah, ya, usahakan dia sedang-sedang saja, supaya karena beto para imam juga ibarat makan buah si malakama, ya, mau poling gaheo, poling tawe, tapi poling anma mau pota, poling tawe udah datang itu. Sehingga kasih yang hati para imam itu ibarat makan buah si malakama, jatah matong duheli. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, Anna khairul biqa'il masajid, wa anna syarrul biqa'il aswaq. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah masjid. Sehingga kemarin sore itu ada yang tanya sama saya, Ustaz, karena mahiligah berita pengimamua iwati mah mutabiat belet Pak Ustaz wal mawala. Apakah boleh begitu? Saya bilang paling bagus di masjid. Karena zaman ngambil itu para imam moto amuligah pengimam mulia, ada juga yang sedang-sedang, ada juga yang lambat. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya panjang umur dan diwarnai dengan amalan ibadah yang soleh, insya Allah itu jauh lebih baik ketimbang kita mati di usia yang belum mukallaf dan tidak dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi juga menyambung cerita dari keluarga, ternyata orang tersebut di saat dia mengamalkan amalan ibadah bukan hanya sekadar amalan-amalan syariah, amalan wajib, melainkan amalan sunnah senantiasa diamalkan. Thailand itu panjang umur yang diceritakan dalam cerita tadi, ternyata amalan yang diamalkan tidak hanya sekadar sholat 5 waktu, melainkan dia banyak berzikir kepada Allah, dan zikir yang dia zikirkan adalah zikir yang ringan, 33 kali tasbih, kemudian disambung dengan 33 kali tahmid, dan disambung dengan 33 kali takbir. Subhanallah. Kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, menyebabkan dia mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Datanglah sahabat Nabi SAW Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah Az-Zahra mengadu curhat kepada Nabi, wahai Rasul, berikan kepada kami pembantu, wahai Rasul. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian minta pembantu? Kata Ali bin Abu Thalib, karena saking banyaknya pekerjaan di dalam rumah tangga kami tidak mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang banyak itu, wahai Rasul. Maka berikanlah kepada kami pembantu. Anehnya Nabi tidak memberi pembantu, melainkan Nabi hanya memberikan petunjuk, amalkan oleh kalian tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali sebelum tidur. Sebelum mentulih itu ibu, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ngami karaja ke dalam bele, semua tugas-tugas kita dalam rumah insya Allah akan selesai dengan baik. Dan amalan itu paling bagus diamalkan oleh ibu-ibu. Ilongan ibu-ibu, karena ibu-ibu yang paling banyak berinteraksi dengan dapur. Apalagi di bulan puasa itu ibu-ibu paling mengilo usah beda takaraja. Kalau apalagi keluarga lipa itu Allah untuk kampungmu mehundu-hundu terdalam bele, wabu ma'al mati ala, au jainya mati karakaraja. Tima itu pule-pule wit. Baru wali ma itu maeh apa wali ngabati keluarga. Anjay nampo wali ngai mana heta bele wa. Ini sama dengan yang tadi itu, ibarat makan buah si malakama, makan mati, tidak dimakan pun tetap mati.
Biasanya ibu-ibu seperti itu. Mana alamiatnya bu ya ilual betul itu. Tamu tol hiala. Keluarga lipa itu alio on warma olah nalama hipong milih televisi. Mau pengumai polilong bumola dengan mohulon. Jai nama ti kara karaja, boy nama ti aal. Bol wani mai to magati onggosin heduheng. Biasa 2 liter baras mana di 4 liter. Papawali ang kanabay buti ulpon keluarga. Iti pa itu wali jai nang powali karena ati Allah rasa abdi to Allah buti powali na keluar. Maraju ti mai to di melabone pante. Bol maafu bol ulu tahu bone. Oleh karena tim itu maraju hari yang ketiga tipe itu mau nuduh hemola hati motor jam 10 malam mahi wali ngamai gonjengnya meto motor tim itu apa itu pengalami kaca idong ala kaca tadi bala kamal belil mai itu oh ide ngilo kaca tapi 1 bulan setelahnya peristiwa terjadi lo wali ulangi beta kejadian lo maraju ulangi tim itu tapi hari yang ketiga boleh mau nuduh hemola tipe itu hati jam 10 malam pelmahi wali ngamai 3 bulan setelahnya ada itu lo maraju atuh itu timai itu lo maraju atuh tuh lo heyu pokoknya betul kayak ini rok mini singlet kata tuh gas setengah jari dulu putu tahu itu to bentor baru wali mai itu mau di kompor gas tabung LPG tidak diulah hilang tidak diulah hilang do itu pilot tali wayu baru wali mai itu wayu wali mangati kursi plastik wayu tidak diulah hilau tidak itu tali wayu baru wali pa itu wayu tentu dulu kaplo bentor itu di melabone pantai mati 3 hari ati oloi mai mati mai tua jomputan telepon mewah lah yang pertama dibesarkan volume daripada HP tipe itu beli televisi dulu baru wali mai itu makna ada tipe apa di rumah wali ada mah sana ada nonton televisi. Baru wali mama cepat sudah datang jom putih mama di sini. Baru wali pa itu wali mata toloi. Hari yang keempat, hari yang kelima, hari yang keenam, hari yang ketujuh dia berdialog jom putih. Hari yang ke-8 ati mawawa ngelo hilang. Wawayu ame beto dulu pututa kompor gas tabung LPG kursi plastik bukan nama lanto bone pantai madu duhenge beto deto mau lo lambingeng Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan amalan yang ringan berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Bapak dan Ibu jamaah, ada sebuah ayat yang sangat menakutkan. Ayat itu mau duito. Ayat itu berbunyi, wallahu khalaqakum. Allah telah menciptakan kamu, tsumma yatawaffakum. Kemudian Allah yang mewafatkan kamu. Wa minkum mayuradu ila arzalil umur, dan kemudian sebahagian kamu akan dikembalikan ke umur yang paling hina. Apa itu umur yang paling hina dan paling lemah? Likaila ya'lama ba'da idni syai'an. Yang tadinya engkau berilmu, maka semua ilmu yang engkau miliki akan hilang. Tadinya engkau beriman kepada Allah, maka keimananmu akan hilang. Itulah yang dimaksud dengan umur yang paling lemah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ternyata umur yang paling lemah itu adalah umur pikun. Dahalo odunggalo pikun itu. Saya ceramah di satu titik ta'aziyah hari yang ke-40. Kalau hari yang ke-40 di kalangan Nahdliyin, ya kalangan Nahdliyin, jelas mereka yang akan melaksanakan hari yang ke-40. Tiba imam hadir ngota, tapi tiba Pak Imam yang satu yang biasa hadir. Kalau saya ceramah-ceramah di sana biasanya hadir dia, tapi pada saat itu dia tidak hadir. Saya tanya sama sahabat saya imam yang satu itu, Pak Imam, matuti imam yang biasa hadir di sini, ya di saat saya ceramah di sini biasanya dia hadir. Lalu kenapa hari ini dia tidak hadir? Balu wali omai dan kalau pikun ustaz, mau nak meladi waro itu halnya dibeli di utari dan lala dibeli. Saya ceramah di bagian sana, ya, bololu tipe itu anggota bicaranya normal, tapi
tapi tingkah lakunya menunjukkan bahwa dia sudah tidak normal. Kedunggamal keluarga mentoko kamu nak mota heran itu oleh mae walau beti kombari oleh jo kombar beti walau lagi udi to kombar gagaan kombar memang sama tidak beda ngopi uti kombar memang susah beda. Setelah itu dia pamit baru wali madong ngolah pitan yang utewa saya pun pengol ya dia langsung ke belakang rumah mau nak mata di ali. Dugalio mana beda tu ali hutu mau membuahi pomboa. Bapak dan ibu jamaah, dia kencing di hadapan ibu-ibu itu, kencing dalam keadaan berdiri. Setelah itu dia minta maaf, belum mampu dia noa maloti hidayah. Bicaranya baik, normal, tapi tingkah lakunya menunjukkan bahwa dia sudah tidak normal. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak Ustaz, bukankah kalau sudah pikul itu sudah selamat? Anu mah pikul berarti masih dalam mati. Bapak dan ibu tergantung dari umur berapa dia pikul. Kalau misalnya mulai usia 10 tahun sampai 60 tahun dia dalam keadaan normal, kemudian 60 tahun dia pikul, meninggal nanti usia 80 tahun, maka 20 tahun 60 sampai 80 adalah usia yang gratis baginya. Tapi usia 10 tahun sampai 60 tahun itulah usia yang harus dia tanggung, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Jalan Bali sana saya ceramah takziah hari yang ketiga, kemudian diundang lagi oleh ibu yang tetap di situ, tapi saya diundang ceramah di bagian di Jalan Cendana. Walau tahem mau pembawa acara oleh Pak Ustadz, saya orang tua itu Pak Ustadz sobleng dua-dua. Bleng bagaimana? Oleh sopikun Ustadz sudah meninggal dunia, masih hidup sampai sekarang. Lalu bagaimana Ustadz? Saya jelaskan Bapak dan Ibu jamaah, kecuali kalau dia sebelum pikun itu sudah bertobat kepada Allah dan tobatnya diijabah dikabulkan oleh Allah. Namun manakala dia sebelum bertobat kemudian sudah keburu ditimpa pikun, maka itulah yang menjadi problema. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan orang tua saya yang sudah kena pikun sementara mereka belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alaihima, doakan mereka, wal istighfaru lahuma, dan kemudian mohon ampun kepada Allah kepada mereka berdua, wa infadu ahadihima min ba'dihima, dan kemudian tunaikan kewajiban-kewajiban mereka yang sempat terabaikan di saat mereka masih normal. Misalnya kewajiban-kewajiban yang tidak sempat dilaksanakan itu apa? Dia punya hutang, maka hendaklah bagi keluarga ahli waris untuk melunasi hutang-hutangnya. Apabila dia punya hutang nazar, maka hendaklah keluarga ahli waris membayar hutang nazarnya itu. Dan apabila dia punya hutang kafarah, maka hendaklah bagi keluarga ahli waris untuk melaksanakan menunaikan hutang kafarah. Apabila dia termasuk golongan istitoah, golongan mampu untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk porsi yang kesekian, tapi keburu dipanggil oleh Allah, maka hendaklah dibadalkan oleh keluarga ahli waris. Yang membadalkan itu sebagaimana almarhum ini sudah porsi di 2002 akan melaksanakan ibadah haji, tapi keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dibadalkan hajinya oleh keluarga ahli waris. Yang membadalkan itu adalah keluarga yang sudah pernah melaksanakan haji. Tidak ada keluarga, tetangga yang paling dekat. Tetangga yang paling dekat juga belum ada yang melaksanakan haji, sahabat yang paling dekat. Seperti itulah Bapak dan Ibu, itu yang harus ditunaikan. Kemudian wasilaturrahim allati la tusallu ila bihima, dan kemudian jalin silaturahim dengan keluarga kerabat handai tolannya. Wa ikramu shadiqihima, dan kemudian muliakan sahabat-sahabatnya. Insya Allah orang tersebut akan terampuni dari dosa-dosanya, meskipun dia sudah pikun, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hendaklah raih tobat. Pastikan tobat kita
diterima, dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa Bapak dan Ibu adalah bulan maghfirah. Maka hendaklah bagi kita untuk meraih maghfirah itu. Pastikan bahwa tobat kita, dosa-dosa kita dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tanda-tanda daripada orang-orang yang sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama apa? Tanda yang pertama jamaah sekalian, tatkala dia mampu mengubah yakni makannya dirubah. Orang yang sudah bertobat kepada Allah, pola makannya sebagaimana pola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pola makan Nabi. Kalau pola makan Nabi bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, ngoidi aloli Nabi. Sedikit-sedikit Nabi makan. Nan olando sedikit-sedikit makan. Oleh Nabi bongo idi. He aloli Nabi olando ngoidi puri mamong. Ngoidi puri mamong. Pola makan harus dirubah bagi orang-orang yang sudah hijrah itu makurangi tinggal omongan. Olando lo lapato ma puasa. Dumo dupa beto butuh nasi kuning. Boleh mau untuk melapori sakala polo-polo abu temi sakala beto buai ilang italo. Tuh mambutuh elu sakala boleh mau untuk melapori onde-onde polo-polo abu temi onde-onde beto ilang italo. Tuh mambutuh elu onde-onde boleh mau untuk masoroba polo-polo abu temi soroba beto ilang italo. Pahangalo antinggol. Tidak berubah. Nah, kalau orang yang belum berubah pola makannya, maka berarti dia belum berhijrah. Yang kedua jamaah sekalian, orang yang sudah diterima tobatnya dan dia adalah orang yang sudah berhijrah, manakala dia mampu merubah penampilan. Penampilan pakaian keangkuhan, pakaian kesombongan diganti dengan pakaian yang sederhana. Artinya jamaah kaitannya dengan Ramadan dan menjelang memasuki Idul Fitri atau setelah Idul Fitri, anu bolonau itu di keluarga hikayawa, maka penampilan boleh sesuai dengan penampilan orang kaya. Tapi anu mona di belel keluarga hisusawa, penampilan harus sesuai dengan penampilan orang susah. Jamal itu mona mota di belel susah, penampilan orang kaya tidak boleh itu. Diatur di dalam al-adabul mufrad, al-adabul syariah. Betul unana-wana Bapak dan Ibu diatur itu. Saling kunjung mengunjungi, mau buka-buka toples, mana ada keluarga, mana ada sahabat, mana ada tetangga, diatur. An mana ada keluarga hisusawa, penampilan harus sesuai dengan penampilan orang susah. Jangan itu mau nama deta susah, kita tema pakai kolom warna merah. Roku warna merah, bulusi warna merah, tas bendeng warna merah, bandu warna merah, GP warna merah. Kita belum merah kan? Akhirnya apa? Lo halnya lo tua. Ilong apa Ustaz ini mau wawilaku ate. Termasuk Bapak dan Ibu jamaah, beto mau ada keluarga, Yesus sawah, yang keluarga hikayawan, zaman itu hilema. Ya, mati itu namanya bunga ada keluarga hikayawa, jangan mau untuk melakukan dendenya pun makoi itu emang tidak butuh dendenya. Tidak boleh itu. Kenapa tidak boleh? Karena memang tidak boleh meminta-minta dalam Islam. Dia bilang memang tulah-tulah ada perempatan Masjid Baitur Rahim, baliho besar, Provinsi Gorontalo, bebas dari gelandangan pengemis peminta-minta. Bantu mereka untuk tidak memberi di jalanan supaya mereka tidak bertahan dengan profesinya. Tidak boleh meminta-minta. Termasuk meminta-minta zakati itu tidak dianjurkan dalam Islam. Dalam himmat atau Quran yang berlaku hadis. Adakah perintah beti mame juga boleh puasa, beti dia tidak zakati timongon? Tidak ada perintah seperti itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang namanya meminta-minta itu tidak dibenarkan, dan itu adalah tingkah laku, sikap, karakter, tabiat, watak para penghuni neraka jahanam. Neraka neraka itu diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Semua para penghuninya adalah gelandangan, pengemis, peminta-minta. Wanada ashabun nari ashabal jannah, para penghuni neraka jahanam hiwati'ah. Teriakan mereka apa? Wahai para penghuni surga, kucurkan kepada kami sisa-sisa makanan, sisa-sisa minuman yang Allah karuniakan kepada kalian.
malah gelandangan hati para penghuni neraka jahanam, sementara kita kaum muslimin adalah umat yang terbaik. Kita ini sebagai umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian adalah umat yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada kebaikan, mencegah yang mungkar, wa tu'minu billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata umat yang terbaik ati malali dilema. Boleh jamaah sekalian, Bapak dan Ibu jamaah, boleh kita meminta-minta, tapi kalau permintaan itu untuk kepentingan umat, kepentingan masjid, untuk kepentingan maslahat orang banyak, itu boleh. Yang boleh meminta-minta zakat itu cuma 4 golongan. Yakni mereka fakir miskin, kaum duafa, mereka juga anak-anak yatim, termasuk Bapak dan Ibu, orang yang ditimpa musibah. Ilo tunggalo baya bunila lo fogu bele dia di rumah ilo hamalia, maka boleh dia meminta-minta. Boleh dia meminta-minta zakat. Tapi dengan catatan, Pak Ustaz, boleh anu amiati lo dia tahu zakat Pak Ustaz. Apakah boleh diambil? Boleh. Bahkan wajib bagi kita untuk mengambilnya. Kenapa wajib? Satu saat Umar bin Khattab diberikan zakat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar menolaknya, menyebabkan Nabi tersinggung. Pada saat tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudh ja'aka min hadzal mal." Ambillah sedekah ini wahai Umar. Wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Sementara Anda tidak meminta dan tidak mengharapkannya. Fa khudhu wa mal fala tutbihu nafsaka. Ambillah sedekah ini. Fala tutbihu nafsaka, sepanjang Anda tidak menaati, tidak menuruti hawa nafsu. Jadi anu lu tamong hijakati ibu ipita maaf wa ngamatopoi. Jangan ditolak. Ambil itu zakat. Popo di jamali sebagaimana di penghujung hadis yang tadi, fala tutbihu nafsaka, janganlah menaati menurut hawa nafsumu. Artinya apa? Manusia ini poli imatan teh apa boko suhu, oti mau hima watake ini. Manusia ini poli dogo koi itu, wala mati pa itu Allah ari tapi. Bapak dan Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah orang-orang yang sudah diijabah, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua di antara tanda-tandanya adalah tatkala mereka mampu merubah pola makannya. Yang kedua tatkala mereka mampu mengubah yakni pakaiannya, penampilannya. Yang ketiga tatkala mereka mampu merubah majelis. Dudunggai muai ya dengan orang-orang yang tidak baik, maka hendaklah bagi kita untuk berhijrah meninggalkan orang-orang yang tidak baik. Bukan berarti kita harus memutus silaturahim dengan mereka. Kecuali jamaah sekalian tatkala kita mampu mewarnai lingkungan itu. Ilmu kita sudah mumpuni, amal ibadah kita, iman kita juga sudah kuat. Maka kita merasa bahwa kita mampu mewarnai komunitas tersebut, maka bolehlah kita berkecimpung dengan mereka. Tapi tatkala kita belum mampu untuk melakukan hal itu, maka hendaklah berhijrah. Karena beto imu apa para ibu, kada kalau mau omongan, ya, mau untuk mana kali itu tuh wah, pernah menghindu itu pun tidak itu mau mau dung heta taruh meja terkombang-kombang, pernah itu mah ini campur sudah kita. Sehingga jam mau tahu doi itu, jam mau tahu doi, wapatah tuh talando payang obeng. Baru wali makan tatala kayak dan yang paling terakhir jamaah sekalian, orang yang sudah diterima diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tobat mereka adalah tatkala mereka mampu mengubah yakni kemarahan, kebencian, kedengkian menjadi keikhlasan. Ya, artinya apa? Hendaklah bagi kita untuk senantiasa minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti, langsung maupun tidak langsung. Dan manakala kita minta maaf, maka harus diakatkan maaf itu. Jamali itu meminta maaf, kemudian hanya dalam hati, yang penting waktu mengulangi. Tidak boleh itu. Ya, manakala kita ingin berbaikan dengan seseorang, kata Nabi, akad dia maaf.
Akarnya apa? Mamin muslimain yang takiyani fayata sawfahani illa ghufira lahu qabla ayyatafarraqa. Barang siapa kedua muslim ketemu kemudian mereka berjabatan tangan, sebelum jabatan tangan mereka lepas, maka gugurlah dosa kedua. Harus diakatkan itu. Bapak dan Ibu, insya Allah dengan demikian kita masuk dalam golongan orang-orang yang mencapai maghfirah, yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Antara 60-70 tahun. Kata Nabi, manakala ada yang lebih daripada 70 tahun, jumlahnya sedikit. Dan andaikan ada pula yang kurang dari 60 tahun, jumlahnya juga sedikit. Ini adalah usia rata-rata umat manusia. Bahkan alhamdulillah kita masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling tinggi, paling paripurna dari segenap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat iman, nikmat